Film dimulai dengan menampilkan seorang wanita bernama Gloria yang tengah bersiap untuk bekerja. Ia kemudian tiba di sebuah acara fashion show dan mulai merias salah satu model di sana. Setelah acara selesai, Gloria tampak sangat bersemangat menelpon sahabatnya. Ia lantas pergi ke perbatasan Meksiko untuk segera berjumpa. Ketika bertemu, keduanya pun menari bahagia bagai orang gila. Sejak masih SMA, Gloria dan sahabatnya bernama Suzu sudah berteman dekat bagai saudara. Hingga dewasa keduanya bahkan berkarir di bidang kerja yang sama. Hari itu Gloria juga telah membawakan hadiah untuk adik Suzu bernama Chava. Mereka tampak sangat akrab bagai satu keluarga. Keesokan harinya sesuai rencana, keduanya pergi ke sebuah stand pendaftaran kontes kecantikan. Gloria yang hanya mengantar kemudian diremehkan karena dianggap kurang cantik oleh si panitia. Hal tersebut membuat Suzu marah, namun Gloria segera menenangkannya. Ketika malam menjelang, Suzu menjadi sangat puas setelah dirias oleh sahabatnya. Ia lantas menghadiahkan gelang persaudaraan sehingga Gloria terharu bahagia. Sesaat berselang, keduanya kemudian berangkat menuju sebuah klub malam. Tujuan mereka adalah untuk melobi sang pemilik kontes kecantikan. Ia bernama Sosedo yang adalah juga kepala kepolisian. Namun Gloria yang disentuh secara tak sopan lantas pamit untuk ke toilet sebentar. Selagi di toilet, Gloria menjadi heran karena mendengar sesuatu di luar, yang mana sekelompok geng kartel rupanya telah menyelinap masuk dari belakang. Gloria pun tiba-tiba diseret paksa dan hendak dibunuh seketika. Untungnya sang ketua geng yang tahu ia warga negara asing masih mau mengasihannya. Setelah diberi kesempatan, Gloria secepatnya memanggil Suzu sekuat tenaga. Sayangnya Suzu tak mendengar dan pertempuran terjadi begitu saja. Para anggota geng berusaha membunuh Sosedo dengan tembakan membabi buta. Orang-orang pun berlarian demi menyelamatkan nyawa. Gloria yang berhasil keluar kemudian melihat Sosedo dibawa kabur dari parkiran. Sayangnya ia tak dapat menemukan Suzu yang telah menghilang. Ponselnya juga tak dapat dihubungi sehingga Gloria tak tahu apa yang harus dilakukan. Saat pagi menjelang, Gloria yang tertidur di kafe kemudian menelpon Chava. Ia mengabarkan bahwa ia dan Suzu baik-baik saja dan akan pulang secepatnya. Dalam kebingungan, Gloria yang melihat seorang polisi lantas segera meminta bantuan. Ia pun dipersilahkan untuk ikut ke kantor agar memberikan kesaksian. Dalam perjalanan, Gloria mulai menceritakan semuanya. Namun sang polisi kemudian berhenti di sebuah hotel tak jauh dari sana. Gloria yang ditinggal sendirian lantas terkejut melihat para geng yang berdatangan. Ia pun berusaha kabur namun mereka berhasil meringkusnya ke dalam kendaraan. Setibanya di markas kartel Las Estrellas, Gloria terus digiring memasuki rumah besar. Yang mana sang ketua geng bernama Lino rupanya sudah menunggu dengan tak sabar. Dengan tatapan tajam Lino kemudian menanyakan identitasnya. Gloria menjelaskan bahwa ia adalah warga negara Amerika. Ia kesini hanya untuk mengunjungi teman yang tadi malam telah hilang entah kemana. Lino lantas menawarkan bantuan untuk mencarikan sahabatnya. Namun Gloria harus lebih dulu bekerja sama dengan menyelesaikan misi darinya. Sesaat berselang anak buah geng melaporkan bahwa semuanya sudah disiapkan. Gloria lantas diperintah oleh Lino untuk mengemudikan satu kendaraan. Mereka pun langsung berangkat beriringan menuju jalanan. Yang mana Gloria kemudian diinstruksikan untuk memarkir mobilnya di sudut persimpangan. Ia lalu berpindah kendaraan dan dibawa ke kejauhan. Dari atas bukit, Lino memerintah Gloria untuk memperhatikan dengan seksama. Ia lantas menekan sebuah remote sehingga terjadilah ledakan dari mobilnya. Setelahnya, Lino menanyakan urusan Gloria dengan Saucedo, sang kepala kepolisian. Gloria berkata apa adanya bahwa ia hendak membantu temannya Melobi untuk memenangkan kontes kecantikan. Namun sirine polisi kemudian terdengar sehingga mereka secepatnya memasuki kendaraan. Tak berselang lama, mereka kemudian tiba di stand pendaftaran Miss Baja. Yang mana Gloria rupanya akan didaftarkan sebagai peserta. Lino lantas juga memberikan ponsel khusus agar tetap terhubung dengannya. Dengan terpaksa, Gloria hanya bisa menuruti apa yang diperintahkan. Si panitia juga tak mungkin menolak setelah mendapat ancaman. Gloria kemudian izin ke toilet sebentar untuk memanfaatkan kesempatan. Ia pun berhasil mengunci pintu dan secepatnya kabur keluar. Tak jauh berjalan seorang lelaki lantas memanggilnya sehingga ia segera meminta pertolongan. Namun ternyata ia lagi-lagi disekap tanpa penjelasan. Di gudang gelap setelahnya, Gloria rupanya telah ditangkap oleh agen pemberantas narkoba. Mereka kemudian menanyakan keterlibatannya dengan geng Las Estrellas yang selama ini telah merugikan negara. Gloria pun berusaha menjelaskan bahwa ia telah diculik dan disandra. Namun sang agen bernama Brian tak mau percaya dengan banyak bukti yang ia punya. Terlebih lagi gedung yang diledakkan telah membunuh 3 agennya. Oleh karenanya Gloria akan dipenjara hingga 50 tahun kecuali mau bekerja sama. Tanpa ada pilihan, Gloria lantas diinstruksikan untuk menaruh chip lacak secara diam-diam. Ia harus menanamkannya di ponsel sang ketua geng tanpa boleh ketahuan. Sebelum dilepas, Brian meminta agar nomor teleponnya dihafalkan.
Ia juga berjanji untuk mencarikan Suzu setelah misi ini selesai. Di tengah kebingungan, Gloria akhirnya memutuskan untuk lebih dulu pulang. Ia mencoba memanggil Chava, namun tak ada sahutan. Hingga malam menjelang, Gloria masih tak berani mengaktifkan ponselnya. Sayangnya setelah mandi, ia lantas mendapati Chava tengah memainkannya. Panggilan dari Lino pun langsung masuk dan mengancamnya seketika. Dalam kepanikan, Gloria memerintah Chava untuk berkemas segera. Namun ia kemudian terkejut karena ternyata Lino sudah tiba di sana. Chava yang turun lantas terlihat oleh sang ketua geng secara tak sengaja. Dengan intimidatif, Lino pun memerintahnya agar kembali ke kamarnya. Setelah mendapat aba-aba, para anggota geng masuk beramai-ramai membawa rekan mereka yang terluka. Lino kemudian juga meminta Gloria agar menunggu di kamarnya. Dalam kesempatan tersebut, Gloria segera menyembunyikan chip lacaknya demi keamanan. Lino yang menyusul lantas memerintah agar sepatunya dilepaskan. Dengan memelas Gloria memohon supaya Chava dibebaskan, Lino pun menyanggupi asal Gloria patuh terhadap apa yang ia perintahkan. Sembari menyeringai, Lino kemudian menyuruhnya untuk telanjang. Gloria menjadi sangat takut karena di kutangnya lah chipnya disembunyikan. Untungnya tangan kanan geng lantas tiba-tiba datang memanggil sang bos keluar. Sebab anak buahnya yang terluka kini telah meninggal. Dengan bersegera, Gloria memasukkan kembali chip lacak ke dalam ponselnya. Lino yang kembali masuk lantas memintanya berbaring bersama. Sang ketua geng kemudian bercerita tentang mantannya yang sangat mirip Gloria. Hingga akhirnya ia perlahan terlelap tanpa suara. Ketika pagi tiba, Lino merekatkan uang ratusan dolar ke perut si Sandra. Ia juga menyiapkan satu tas penuh sabu yang dilas langsung ke bawah mobilnya. Gloria akan diutus mengantar barang tersebut kepada seseorang di San Diego, Amerika. Sedangkan Chava kemudian dibebaskan pergi sebagaimana kesepakatan mereka. Gloria akan menitipkannya kepada kerabat susu di tengah kota. Sebelum berangkat, sang tangan kanan geng bernama Polo memberi peringatan bahwa jika sampai ia macam-macam maka nyawanya yang akan jadi taruhan. Gloria lantas segera berangkat menuju alamat yang diberikan. Setibanya di perbatasan, Gloria menjadi begitu panik melihat banyak petugas berpatroli. Mereka juga membawa anjing pelacak untuk mencari barang tersembunyi. Untungnya seorang polisi yang mendekat kemudian hanya lewat saja. Gloria berusaha bersikap senormal mungkin seolah tak ada apa-apa. Hingga akhirnya ia pun berhasil melewati palang masuk menuju Amerika. Setelah cukup jauh berkendara, Gloria kemudian sampai di sebuah gudang, yang mana seorang pria bernama Jimmy sudah menunggu dan meminta semua barang. Sebuah mobil pengganti berisi berkotak-kotak senjata lantas juga disiapkan. Namun sebelum pergi, Gloria diberi pesan agar disampaikan kepada sang bos kartel, bahwa terdapat mata-mata yang telah ditanamkan oleh kepolisian ke dalam geng. Tak lama berselang, Lino memberitahu lokasi di mana ia akan menjemputnya. Setelahnya Gloria lantas langsung menghubungi Brian dan membocorkan rencana, yang mana Gloria diminta kabur ke pintu gerbang saat terjadi penyergapan. Di sana akan disediakan kendaraan untuk membawanya keluar. Setelah melewati perbatasan, Gloria akhirnya sampai di tempat pertemuan. Mobilnya lantas dikepung oleh para anggota geng di tengah lapangan. Polo yang memeriksa barang bawaannya kemudian menyatakan aman. Sedangkan Brian di seberang bangunan bersiap untuk menembak sang buronan. Dari mobilnya, Lino meminta si Sandra agar mendekat ke arahnya. Namun Brian yang tidak peduli akan Gloria lantas melepas tembakan seketika. Pertempuran pun terjadi dengan sengit dan membabi buta. Yang mana pasukan kepolisian yang berdatangan makin mengacaukan suasana. Dengan penuh ketakutan, Gloria segera berlari ke pintu gerbang. Sayangnya tidak ada kendaraan apapun sebagaimana dijanjikan. Ia pun mencoba menghubungi Brian namun malah diabaikan. Dari tengah lapangan, Lino yang melihat Gloria sendirian lantas mendekat untuk melindunginya. Namun sang ketua geng tiba-tiba terkena tembakan tepat di kakinya. Gloria yang tak tega kemudian memapahnya berjalan sekuat tenaga. Polo pun meledakkan mobil para polisi sehingga jalan menjadi terbuka. Setibanya di persembunyian, Polo langsung menuduh Gloria sebagai mata-mata. Untungnya sang ketua geng lantas menghentikan keributan mereka. Gloria kemudian menyampaikan pesan Jimmy saat bertemu di Amerika, bahwa polisi memang telah menaruh seorang pengkhianat di dalam gengnya. Lino pun menyalahkan Polo karena kurang sigap mendeteksi keberadaan musuh mereka. Sembari diobati, Lino bercerita bahwa Las Estrellas merupakan penguasa perbatasan antar dua negara, yang mana para polisi berusaha merebut hal tersebut dari mereka, demi bisa menjadi lebih kaya. Gloria yang banyak bertanya lantas diperintah oleh Lino untuk ke dapur segera. Di sana seorang wanita bernama Isabel sudah mulai bekerja, yang mana ia rupanya juga merupakan seorang Sandra. Isabel pun menasihati Gloria agar tidak mempercayai apapun janji mereka. Sesaat berselang, Lino dan Polo kemudian datang. Mereka ternyata meminta setiap ponsel dikumpulkan untuk pemeriksaan. Polo lantas lebih dulu mengajak Isabel bercinta dan menyimpan semua ponsel di dalam ruangan. Dalam kesempatan tersebut, Gloria segera menaruh kain lap ke kompor sebagai pengalihan.
Ia kemudian mencari chip lacak di ponselnya untuk dipindahkan. Sedangkan di luar, para anggota geng berusaha memadamkan api yang mulai membesar. Untungnya Gloria berhasil menyelesaikannya sebelum ketahuan. Malam itu, Polo mulai memeriksa semua ponsel dengan seksama. Ia mencari setiap kemungkinan pengkhianatan demi menemukan si mata-mata. Ketika pagi tiba, Gloria lantas dibangunkan oleh Lino dengan tergesa. Ia yang diminta berdiri di tengah lapangan pun hanya bisa berurai air mata. Namun sang ketua geng ternyata hendak mengajarinya cara memakai senjata. Sebab situasi pertempuran seperti kemarin bisa terjadi kapan saja. Setelah menjelaskan dan mencontohkan, Lino memerintah Gloria melakukan hal yang sama. Ia pun berhasil menembak semua botol yang ditargetkan di hadapannya. Sehabis latihan, Gloria menanyakan soal Suzu yang belum juga ditemukan. Lino berkata bahwa anak buahnya masih dalam proses pencarian. Gloria lantas diminta untuk mandi karena akan diajak jalan-jalan. Sesaat berselang, Gloria mendapati sebuah pakaian telah disediakan di kamarnya. Bersama Lino, ia kemudian berangkat hanya berdua. Mereka yang tiba di sebuah warung makan sederhana lantas langsung disambut oleh pemiliknya. Dengan antusias, Lino menyuapkan barbacoa kepada Gloria, yakni hidangan khas Meksiko yang terkenal akan rasa rempah yang kaya. Sembari menikmati hidangan, Lino bercerita bahwa dulu ia dibesarkan di sana. Oleh karenanya, ia ingin menghabiskan masa tuanya sebagai petani di tanah yang sama. Sepulangnya ke markas, Polo langsung melaporkan bahwa ia sudah menemukan si mata-mata. Gloria kemudian mendapati Isabel yang ternyata sudah diikat tanpa daya. Dengan marah, sang bos kartel lantas memakinya sembari menyiapkan senjata. Gloria pun berusaha menghentikan, namun Lino seketika mengeksekusi si Sandra. Akibat pembunuhan tersebut, Gloria yang merasa bersalah tak bisa duduk dengan tenang. Lino kemudian memintanya beristirahat karena sudah larut malam. Namun hingga pagi menjelang, Gloria rupanya tetap terjaga sendirian. Ia lantas diajak oleh Lino untuk mengikutinya keluar. Setibanya di sebuah ruangan, seorang wanita parubaya sudah menyiapkan banyak gaun untuk Gloria. Sebab Lino ingin agar ia mengikuti kontes kecantikan setelah didaftarkan sebelumnya. Namun Gloria yang sudah muak lantas mengamuk dengan putus asa. Sang ketua kartel pun berusaha menenangkan dan menunjukkan video sahabatnya. Sementara Gloria terdiam, Lino menjelaskan bahwa Suzu telah diperbudak oleh Saucedo untuk dijadikan pelayan. Oleh karenanya satu-satunya cara membebaskannya adalah dengan memenangkan kontes kecantikan. Sebab setiap pemenang akan diundang untuk mengikuti pesta di rumah sang kepala kepolisian. Yang mana Gloria cukup menjebak Saucedo agar berduaan di dalam kamar. Karena tak punya pilihan, Gloria hanya bisa mengikuti rencana. Ia dihantar menuju kontes kecantikan yang mana Lino telah menyuap para jurinya. Semua anggota geng lantas juga bersiap dengan penyamaran dan senjata. Malam itu acara kemudian dimulai dengan memanggil semua peserta. Di antara penonton terlihat Saucedo yang tersenyum melihat para mangsa. Tak berselang lama Gloria lantas dinobatkan sebagai juara. Ia pun dibisiki oleh anak buah Saucedo agar menghadiri pesta. Setelah diam-diam memakai alat komunikasi, Gloria segera dijemput untuk pergi ke tempat undangan. Yang mana pesta rupanya telah berlangsung dengan mewah di sebuah bangunan dekat pantai. Sebagaimana diperintahkan, Gloria kemudian mendekati Saucedo dan merayunya dengan manja. Dengan girang, Saucedo lantas menginstruksikan agar dipersiapkan kamar untuk mereka berdua. Gloria yang diminta menunggu pun memberitahu Lino nomor kamar yang akan ditempatinya. Namun tak disangka, Gloria tiba-tiba melihat Suzu di antara kerumunan. Keduanya pun langsung mendekat dengan penuh kekhawatiran. Suzu bercerita bahwa ia telah ditawan saat terjadi kekacauan di klub malam. Ia lantas menunjukkan tato Las Estrellas yang telah para penyandaranya berikan. Itu artinya Gloria telah dibohongi oleh Lino agar bisa dimanfaatkan. Sesaat berselang, keduanya terpaksa memutus percakapan. Gloria kemudian dihantar untuk melayani sang kepala kepolisian. Para anggota geng pun mulai mengepung kamar mereka secara diam-diam. Dalam kesempatan tersebut, Gloria yang tak mau pembicaraannya terdengar lantas menulis pesan bahwa sang kepala polisi harus segera kabur karena anak buah Lino akan datang. Dengan tenang, Saucedo kemudian memberitahu para penjaganya. Posisi Saucedo pun digantikan oleh orang lain untuk tidur bersama Gloria. Tanpa menunggu lama, Polo yang datang kemudian langsung menembaki ranjang. Dengan panik, Gloria secepatnya turun mencari perlindungan. Sedangkan di parkiran, Saucedo yang hendak kabur lantas segera ketahuan. Pertarungan pun berlangsung dengan sengit antara geng kartel dengan kepolisian. Tak mau lagi kehilangan sahabatnya, Gloria memberanikan diri keluar dari persembunyian. Polo yang sekarat kemudian ia ambil senjatanya tanpa ia pedulikan. Di tengah kekacauan, Gloria terus mencari Suzu ke berbagai ruangan. Hingga akhirnya keduanya berhasil bertemu lalu secepatnya keluar. Sayangnya sesampainya di jalan, Saucedo tiba-tiba menangkap Suzu untuk dijadikan tumbal.
Tanpa gentar Gloria pun seketika menembak kaki Saucedo hingga roboh ke jalan. Keberaniannya tentu membuat sang ketua geng sangat senang. Akhirnya Lino pun menembakkan seluruh pelurunya ke kepala lawan. Namun secara mengejutkan, Lino lantas diancam dengan moncong senjata oleh Gloria. Suzu kemudian dipanggil untuk menunjukkan tatonya. Lino pun berusaha menjelaskan dan mencari alasan sebisanya. Namun tiba-tiba, sesaat berselang, pasukan polisi lantas berdatangan. Gloria dan Suzu pun hanya bisa pasrah tanpa perlawanan. Di penjara beberapa hari setelahnya, Gloria dipanggil dari selnya ke ruang interogasi. Seorang lelaki kemudian datang yang rupanya adalah Jimmy, yang mana ia ternyata adalah seorang intelijen yang telah menyamar dengan rapi. Atas pengalaman Gloria dalam dunia kriminal, Jimmy lantas menawarkan pekerjaan. Gloria pun mengajukan persyaratan agar lebih dulu dikabulkan, yakni dibebaskan dari segala tuduhan bersama sahabatnya tersayang. Hari itu, Jimmy dan Gloria kemudian mengantar Suzu menemui Chava. Mereka berpelukan penuh rindu setelah berpisah sekian lama. Hingga akhirnya Gloria pun berpamitan untuk melanjutkan pekerjaannya. Terima kasih telah menonton.